Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ide Podcast. Ini ide gue, mana ide lo? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Episode kali ini merupakan episode spesial Hari Raya Idul Adha. Nah, Hari Raya Idul Adha itu identik dengan ibadah haji dan ibadah penyelenggaraan kurban. Regi sudah ditemani dengan dokter hewan Dede Zuraida yang merupakan Kabid Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP 3 Kota Depok. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Mas Redi. Iya, apa kabar Ibu? Baik. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi kan ini episode spesial nih Bu ya, episode spesial Hari Raya Idul Adha. Iya. Nah, Idul Adha itu kan identiknya dengan pemotongan kurban. Nah, ini kan menjelang Idul Adha ini, Iya. itu kan mau ada kurban Ibu ya. Kalau kurban kan biasanya yang dikurbankan seperti sapi, kambing, domba, sama kerbau mungkin gitu ada ya Bu ya. Nah, kalau untuk kesehatan hewan sendiri itu ngurusin nggak Bu untuk Idul Adha itu? Iya. Jadi kalau penyelenggaraan Idul Adha itu pemeriksaan kesehatan hewan yang kami lakukan adalah terutama tahun sekarang ya kita sangat istimewa sekali tahun sekarang karena selain dari kita harus memperhatikan protokol COVID-19, kita juga ditambah dengan adanya wabah penyakit mulut dan kuku PMK, mungkin dikenalnya PMK gitu disingkatnya. Jadi kami melakukan dari 2 hari setelah Idul Fitri itu kami sudah melakukan pengawasan terhadap hewan-hewan yang akan menjadi hewan kurban gitu, baik di peternakan yang ada di Kota Depok ya, populasinya sekitar 8.000 ekor gitu yang ada di peternakan Kota Depok. Kita melakukan mitigasi gitu seperti apa kondisinya, dan kami juga melakukan pengawasan lalu lintas hewan yang masuk ke Kota Depok. Kita melakukan pemantauan. Jadi kami melakukan pengawasan di lalu lintas karena salah satu penyebaran penyakit dari penyakit mulut dan kuku itu akibat dari lalu lintas hewan, terutama dari lalu lintas dari provinsi atau wilayah yang positif PMK gitu. Oh, gitu. Jadi kalau untuk PMK sendiri itu penyakit mulut dan kuku yang ya, dikenanya siapa Ibu? Yang terkenanya adalah hewan berkuku genap. Jadi seperti kambing, domba, kemudian juga sapi, kerbau, yang utamanya memang itu menjadi hewan-hewan kurban gitu. Jadi hewan kurban tahun sekarang itu kita melakukan persiapan pemeriksaan di lapak-lapak, kemudian juga melakukan persiapan pemeriksaan di masjid-masjid nanti atau titik-titik pemotongan. Biasanya kan titik pemotongan lebih banyak di masjid ya, di DKM kami melakukan pemeriksaan antemortem. Antemortem itu pemeriksaan sebelum dipotong. Jadi yang diperiksa adalah hewan-hewan kurbannya. Oh, yang diperiksa hewan kurbannya Hewan ya? kurbannya pada saat antemortem. Antemortem itu apakah hewan itu layak untuk dipotong? Nanti setelah pemeriksaan itu statusnya layak untuk dipotong atau tidak layak untuk dipotong gitu kan, nanti keputusannya seperti itu. Atau misalnya kalau diketemukan status PMK-nya dia sudah parah, misalnya hewan kurbannya sudah terjangkit parah, itu ada juga perlakuan potong paksa gitu. Nah, perlakuan potong paksa itu harus dilakukan terakhir. Dilakukan terakhir gitu. Jadi dilakukan pemotongan di DKM itu harus yang pertama dipotong itu adalah hewan-hewan yang sehat. Kemudian juga hewan yang positif PMK itu diakhirkan. Jadi bagi DKM dan panitia hewan kurban tahun ini lebih persiapan pemotongan hewan penyelenggaraan kurban di DKM itu lebih banyak yang harus dipersiapkan. Banyak harus dipersiapkan. Tadi kan Ibu sempat bilang nih untuk yang lalu lintas hewan itu sendiri harus diperhatikan. Mungkin tadi betul. Ada yang dari daerah mana ke daerah mana itu harus diperhatikan. Kalau untuk Depok sendiri nih Bu, itu masuk ke level yang mana atau daerah apa gitu Bu?
Menurut keputusan Menteri Pertanian itu Depok sudah dinyatakan daerah yang merah ya untuk 5 kecamatan. Seperti misal kecamatan Cilodong, Sukmajaya, Tapos, kemudian juga Cimanggis, Cipayung. Cipayung. Itu Ada 5. Ya, ada 5 dari 11 kecamatan ya, berarti sisanya masih daerah yang Daerah hijau hijau. gitu. Nah, Jadi tidak kalau- dinyatakan sebagai daerah yang positif. Kalau untuk daerah-daerah itu penentunya itu siapa Bu? Yang dari peraturan menteri itu? Iya, keputusan Menteri Pertanian. Nah itu dari daerah merah ke daerah hijau itu boleh ada perpindahan atau enggak sih Bu? Nah, itu udah di aturan selanjutnya dari keputusan Menteri Pertanian itu, jadi tidak boleh dilalu lintaskan hewan dari daerah merah ke daerah kuning atau daerah hijau. Kalau dari daerah hijau bisa dilalu lintaskan ke daerah kuning atau ke daerah merah. Daerah kuning boleh ke daerah kuning atau ke merah. Tapi kalau daerah merah itu tidak boleh dilalu lintaskan. Istilahnya mungkin lockdown ya. Oh, di lockdown gitu ya Bu? Lockdown Kayak gitu. sama aja kayak manusia ya Bu ya? Sama dengan COVID kayak begitu. Jadi di lockdown gitu. Oh, jadi kalau misalnya hewan yang terjangkit PMK sendiri itu ciri-cirinya kayak apa sih Bu? Ciri-cirinya itu ada lepuh di bagian mulut, lesi gitu, kemudian juga keluar apa ya namanya ya, Cairan gitu ya, di mulutnya. dari mulut seperti itu yang berlebihan ya, cairan yang berlebihan dari mulut. Kemudian juga hewannya tidak mau makan karena memang mulutnya sakit gitu kan, jadi dia tidak mampu makan. Akhirnya karena dia tidak bisa makan, lama-lama hewannya juga lemas, kemudian juga roboh gitu kan. Kalau yang sudah parah gitu ya karena dia nggak mau makan. Kemudian juga di kakinya ada lepuh-lepuh. Jadi kalau misalnya hewannya bobotnya kan berat gitu ya, akhirnya karena kakinya tidak lepuh-lepuh sakit gitu, akhirnya tidak mampu menahan bobot badannya dan akhirnya roboh. Oh, gitu. jadi lemes ya. Jadi untuk gejala awalnya tuh dapat dilihat dari si hewan ternaknya itu lemas gitu ya, dan ada gejala-gejala seperti itu. Gejala-gejala yang spesifik yaitu ada cairan yang keluar dari mulutnya secara berlebihan gitu. Oke. Ada contoh gambarnya nggak sih Bu, biar penonton setia Ide Podcast di rumah tuh tahu nih kayak apa sih gejala-gejala yang disebutkan Ibu tadi? Ya, ini seperti ini ya, penyakit foot and mouth disease seperti ini ya. Foot and mouth disease seperti ini, atau kalau bahasa Indonesianya PMK ya, penyakit mulut dan kuku. Jadi di sini ada lesi di sini ya, di mulut. Kemudian ini juga ada. Nah, di sini sini ada lepuh, lesi pada gusi mulut. Kemudian juga di sini ada keluar air liur ya, air liurnya berlebih di sini nih, air liurnya berlebih. Kemudian juga sampai kalau yang parah itu bisa lepas ya, kukunya bisa lepas. Oh, Ini bisa yang sampai parah. lepas gitu ya kalau udah parah ya Bu ya? Kuku kayak kan kuku kambing, domba sama sapi itu kan kayak Iya, sepatu sepatu, kayak gitu ya. Nah, itu bisa lepas, itu copot. Oke. Itu kalau yang sudah parah Sudah parah sekali. banget ya. Itu makanya mungkin mereka nggak bisa berdiri itu karena kuku mereka sendiri tuh sampai copot gitu ya, sakit gitu ya, kesulitan. Jadi karena bobot badannya juga besar gitu kan, jadi mereka tidak mampu untuk menahan bobot badannya, akhirnya roboh gitu. Oke. Kalau yang sudah parah gitu Sudah ya. parah ya. Terus kalau untuk dagingnya sendiri Bu, untuk daging yang hewan yang terkena PMK itu aman nggak sih Bu untuk dikonsumsi? Karena statusnya sebetulnya kalau penyelenggaraan kurban itu tergantung statusnya ya. Kalau statusnya dia hijau gitu kan, penanganan dalam pemotongan hewan kurban itu bisa dipotong seperti biasa gitu ya, kalau untuk wilayah yang bebas ya hijau gitu kan.
Tapi karena Depok itu sudah dinyatakan sebagai daerah yang merah, akhirnya kita sudah dinyatakan sebagai daerah yang tertular. Jadi penanganan pemotongannya pun ada penanganan yang harus dikerjakan khusus gitu bagi panitia DKM. Seperti tadi saya sampaikan, DKM itu ya ekstra ya persiapannya. Mereka harus mempersiapkan septic tank untuk pembuangan limbah darah, kemudian juga limbah jeroan gitu. Jadi jeroan itu selama ini masih banyak juga kebiasaan mereka mencuci jeroan itu di sungai. Oh, jadi gitu. dibuang sembarangan limbahnya Jadi untuk khusus dalam wabah PMK itu sebetulnya dari dulu juga tidak boleh gitu, tapi dengan adanya wabah PMK berarti kalau panitia atau orang-orang yang membuang limbahnya ke sungai dia ikut andil dalam penularan PMK ke wilayah lain gitu loh. Itu yang bahayanya di situ sepanjang aliran ya. sungai itu. Iya. Ya, sepanjang aliran sungai. Jadi kalau misalnya kotorannya dibuang ke sungai, ya sepanjang aliran sungai kan suka banyak peternakan. Nah itu bisa tertular mereka. Itu yang bahayanya di situ. Itu dia ikut andil dalam penularan itu. Selain melalui kayak darah gitu Bu, atau kotoran, dia menular nggak Bu kalau dari kotoran sendiri? Iya. Menular. Iya. Selain makanya, itu cara penularannya apa lagi Bu? Karena ditularkan melalui airborne ya. Kayak COVID ya Bu ya berarti? Iya betul. Jadi memang kita harus ekstra banget itu yang penanganan penyelenggaraan kurban itu, karena kalau kotorannya tidak diperlakukan khusus seperti tadi dimasukkan ke septic tank seperti itu, ya itu bisa terbang kemana-mana gitu loh. Oh iya benar-benar. Jadi akan ribet lagi, makin banyak lagi kasus jumlahnya ya Bu? Iya betul. Terus kalau untuk yang sudah dilakukan Bu oleh Pemkot Depok dan DKP 3 sendiri untuk penanganan PMK ini apa Bu? Jadi untuk menghentikan penyebaran virus ya, karena itu ada lalu lintas hewan, kita melakukan tindakan karantina ya, sama pengawasan pembatasan lalu lintas. Jadi kami melakukan monitoring terus, update status dari semua wilayah se-Indonesia. Jadi kalau misalnya ada hewan kurban yang mau masuk ke Kota Depok itu, mereka harus mendapatkan surat rekomendasi pemasukan dari kami di DKP 3. Nah, surat kami nanti akan konfirmasi ke wilayah asal. Apakah wilayah asal itu merupakan daerah hijau atau daerah merah atau statusnya seperti apa gitu. Kalau misalnya daerah asalnya sudah sesuai dengan ketentuan, baru boleh masuk ke Kota Depok. Baik. Gitu. Oh gitu jadinya. Ya, itu untuk pengawasan pembatasan lalu lintas. Kemudian untuk menghilangkan sumber infeksi, kami juga melakukan kalau hewan yang sakit gejalanya ringan gitu, kami bisa obatin gitu ya di peternakan yang ada di Kota Depok. Kalau yang menunjukkan gejala sakit PMK kita obatin, dan sudah ada yang sembuh gitu, kami pantau sampai mereka sembuh. Kalau misalnya mereka sudah tidak bisa tertolong lagi, dilakukan pemotongan paksa. Pemotongan paksa gitu. Ya, dan itu pemotongan paksa di tempat tersebut gitu, tidak boleh dibawa ke tempat yang lain, karena kalau dibawa ke tempat lain itu kan sumber penularan ya, karena udah positif. Oh, itu berarti langsung dimusnahkan berarti ya Bu ya? Boleh dimakan. Oh boleh dimakan. Cuman jadi dia itu kan virus itu berhenti penularannya kalau mereka sudah dipotong gitu, itu berhenti, jadi dipotong paksa pada saat itu. Oke. Kemudian juga kita melakukan dekontaminasi ya, seperti misalnya desinfeksi kandang, desinfeksi orang, biosecurity bagi orang-orang, karena bisa jadi orang-orang yang datang ke peternakan yang positif PMK, kemudian juga mereka akan pergi lagi ke peternakan yang lain, bisa jadi orang tersebut yang membawa penyakitnya gitu, yang membawa virusnya. Kemudian juga untuk hewan-hewan yang sehat kita lakukan vaksinasi gitu. Vaksinasi. Oh, di Depok sendiri udah ada belum Bu untuk vaksinasi PMK ini? Kita sudah melakukan vaksinasi terhadap 492 ekor sapi perah dan sapi potong, kemudian kerbau 1 ekor. Oh, udah ada ya Bu ya berarti. Sudah ya. Dan nanti akan melakukan booster vaksinasi. Vaksinasi booster nih Bu? Ya, sama dengan ya, cuma COVID tidak ya? ada peduli lindungi. Oke. Terus kalau untuk kerugiannya sendiri Bu, ada nggak sih Bu kerugian dari PMK ini?
PMK itu kan sangat merugikan karena akibat tertularnya penyakit PMK itu menurunkan produksi ya, seperti di sapi perah kayak gitu, kita produksi susunya langsung anjlok. Oh, turun Iya, turun drastis turun berarti ya. drastis. Dia karena kan memang kondisi tubuhnya sakit gitu, akhirnya dia tidak mampu untuk Produksi. mengeluarkan memproduksi susu. Kemudian juga kalau hewannya mati itu kan merupakan aset ya, berapa puluh juta gitu hilang kalau mati gitu. Kemudian juga keguguran kalau yang lagi bunting, kalau bunting kemudian terserang virus PMK, dia bisa keguguran. Akhirnya kan calon anak yang menjadikan asetnya aset lagi itu jadi hilang hilang lagi gitu kan. asetnya. Kemudian juga kalau yang jantan itu, hewan yang jantan itu menjadi infertil gitu, mandul gitu. Jadi dia tidak bisa berproduksi lagi. Kemudian juga penurunan berat badan ya, penurunan berat badan karena dia tidak mau makan dan dia berat badannya turun drastis. Jadi dalam penyelenggaraan kurban itu, penjualan hewan kurban yang tadinya misalnya harganya 25 juta karena jadi turun dilelang jadi 5 juta jadi gitu murah kan. ya, Jadi Bu, ya? iya, jadi kerugian ekonomi kan Rugi bagi untuk para peternak. peternak Jadi ya. tadinya hewan kurban itu mereka masa panen gitu ya, pada saat kurban menjadi rugi gitu. Kemudian juga ya itu, kita tidak bisa ekspor gitu, ataupun misalnya ya melakukan misalnya sentra produksi yang di Jatim itu tidak bisa menjual juga ke wilayah yang lain gitu. Banyak sekali berarti ya kerugiannya ya. Banyak ya, secara ekonomi kerugiannya besar gitu. Terus kalau untuk penyakit mulut dan kuku ini, itu berbahaya nggak sih buat manusia? Kan kata ibu tadi airborne nih, takutnya ketular gitu kalau orang nggak pakai masker gitu. Jadi kalau penyakit mulut dan kuku itu tidak menular ke manusia, jadi aman. Jadi aman. susu kemudian juga daging gitu, aman untuk dikonsumsi. Aman untuk dikonsumsi, asal diolahnya dengan baik. Iya, diolah dengan baik. Kan di kita juga biasanya kita bikin rendang juga lama ya. Iya, rendang lama ibu ya, benar-benar. Jadi dia udah pemanasan 70 derajat juga sudah mati. Sudah mati. 30 menit itu 70 derajat sudah mati virusnya. Berarti kalau untuk di hari raya kurban ini nih Bu, untuk pemotongannya sendiri pasti diperhatikan ya Bu ya. DKP 3 ya Bu ya. Iya, kita melakukan pengawasan sebelum dipotong dan sesudah dipotong dagingnya. Kalau ditemukan Bu, ada hewan misalnya di tempat peternakan yang bentar lagi mau kurban gitu Bu, itu peternaknya itu menghubungi DKP 3 untuk ya, apa kita gimana? Membuka hotline bagi penyelenggara kurban, DKM atau panitia DKM maupun peternak, pengusaha hewan kurban di lapak-lapak, kalau misalnya menemukan gejala PMK dan perlu pendampingan dari petugas DKP 3, silahkan menghubungi hotline DKP 3 Kota Depok di 0812 13 30 58 34. Itu ada WhatsApp-nya atau ya, ada WhatsApp. telepon? Ya. Ada WhatsApp-nya ya. Ya, Berarti jadi kami petugas DKP 3 seperti misalnya ada mau memasukkan hewan kurban seperti itu, bisa menghubungi hotline untuk pendampingan persyaratan apa yang bisa dilengkapi. oh gitu ya, siap. Nah, Bu Dokter nih, aku mau nanya nih, kalau untuk pemotongan hewan sendiri itu sebaiknya dilakukan di RPH atau bisa di luar RPH? Mengingat kan tadi Bu Dokter bilang nih kalau status Depok itu untuk PMK itu tertular ya. Ya. Gitu gimana Bu? Kalau pemotongan dilakukan di RPH, tentunya kami sudah melakukan pemeriksaan atau pelayanan pemeriksaan hewan kurban dari mulai antemortem sampai postmortem, kemudian juga pengolahan limbah, itu sudah sesuai dengan SOP. Tentunya itu sangat baik sekali dilakukan kalau dilakukan di RPH. Tapi kalau misalnya karena titik pemotongan itu kita banyak ya, sampai 1165 titik pemotongan untuk yang tahun lalu gitu ya. Data yang tahun lalu itu banyak sekali titik pemotongan yang menyelenggarakan hewan kurban secara pribadi maupun panitia di DKM seperti itu. Jadi itu tidak mungkin juga bisa terlayani di RPH gitu. Jadi diperbolehkan melakukan pemotongan di luar RPH dengan melakukan
persiapan-persiapan seperti tadi mempersiapkan septic tank untuk pengolahan limbahnya, kemudian juga ada tempat perebusan Oh gitu seperti ya. itu. Khusus untuk PMK kami menyarankan untuk setiap DKM itu menyediakan tempat perebusan jeroan, Oh oke oke. kaki, kepala, kemudian juga jeroan yang harus direbus gitu. Terutama itu jeroan Ya, itu ya. sebelum didistribusikan ke masyarakat. Oh jadi itu gitu. tips untuk para panitia kurban nih Iya, gitu ya berarti ya. iya. Jadi harus menyediakan septic tank untuk pembuangan limbahnya. Iya, betul. Lalu untuk yang tempat perebusan juga Ya, ya, untuk tempat kayak perebusan jeroan dan untuk lain-lain itu. jeroan, kepala dan kaki, tulang-tulang juga. Nah, Tulang-tulang. sebelum closing nih Bu ya. Ini ada tips lagi nggak Bu untuk para penerima kurban nantinya harus seperti apa saat menerima daging kurban Bu? Sebetulnya kami lebih menyarankan pengkurban itu melakukan secara online ya, karena kita juga masih tidak mengabaikan protokol kesehatan COVID-19 ya. Jadi saya lebih menyarankan untuk melakukan pengkurban itu melakukan secara online ya. Jadi bisa video call gitu dengan panitia kurban bahwa hewannya itu akan dipotong seperti itu, dan kemudian didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan itu, panitianya yang itu yang mendistribusikan gitu ke mustahik gitu ya. Karena kan kalau misalnya penerima kurban juga masih berkerumun kan kita masih belum bisa mengabaikan protokol Betul. COVID-19 seperti itu. Dan juga kalau dulu itu kita lebih menyarankan menggunakan besek ya untuk packing ya, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan gitu. Jadi kalau tahun sekarang karena ada penularan PMK membatasi, jadi kita menyarankan untuk menggunakan bahan yang ramah lingkungan seperti plastik-plastik yang bisa yang diuraikan gitu ya. Kayak plastik-plastik dari daun singkong kan Iya, sekarang banyak tuh betul, ya. seperti itu. Kalau dari besek itu dikhawatirkan dari darah yang masih ataupun misalnya kotoran itu nanti akan berpindah ke tempat yang lain, menetes gitu kan, karena Menetes ya. seperti itu. Kemudian juga jeroan juga kan harus direbus dulu. Terus apalagi ya? Mungkin itu ya. Mungkin itu aja kali tipsnya ya. Ya, tipsnya. Atau mungkin sekarang kan banyak juga yayasan yang menyelenggarakan kurban di wilayah, misalnya kalau daerah merah gitu ya, kita dipotong di wilayah tersebut gitu kan. Biasanya ada yayasan-yayasan yang melakukan itu gitu. Jadi kita memberikan dana aja ke yayasan tersebut, dipotongnya di wilayah mustahik yang sangat membutuhkan, misalnya di wilayah lain gitu. Jadi kita tidak perlu hadir melihat Pemotongan hewan secara langsung itu secara ya Bu ya. langsung gitu. Baik. Iya. Nah Bu, kan tadi kalau untuk penerima kurban itu setelah menerima dagingnya sendiri, itu untuk diolahnya dicuci dulu kah apa gimana sih Bu? Iya, sebaiknya kalau sudah menerima daging gitu ya, kalau misalnya akan dikonsumsi langsung itu sebaiknya tidak dicuci dulu. Maksudnya gini, kalau mau disimpan tidak dimasak langsung itu sebaiknya tidak dicuci dulu gitu. Jadi begitu mendapatkan daging dimasukkan di chiller dulu ya, yang chiller itu kulkas, yang ya. di kulkas di situ. Kemudian setelah di situ masukkan ke freezer gitu kalau misalnya mau disimpan seperti itu. Baru nanti kalau misalnya dirasa mau dimasak gitu ya, dimasak kemudian dikeluarkan dari freezer gitu kan, beku ya, nanti terus ditiriskan gitu ya sampai itu nggak beku, itu kan suka keluar itu ya Darah-darah. jusnya, Iya. maksudnya cairan gitu, cairan dari daging itu. Nah mungkin ada beberapa ibu-ibu yang lebih merasa nyaman untuk mencuci, nggak apa-apa tapi langsung dimasak Oh, gitu bisa loh. gitu. Iya. Tapi kalau untuk disimpan itu tidak disarankan untuk dicuci Oh, tidak terlebih disarankan dulu. ya. Iya, apalagi dengan status PMK seperti ini ya, adanya wabah PMK itu bisa menjadi sumber penularan ke wilayah lain dari aliran air ke selokan tersebut itu ya. gitu, ke selokan seperti itu. Oke. Kalau memang daging itu berasal dari yang positif PMK gitu. Tapi secara umum dagingnya aman untuk dikonsumsi gitu, iya.
Ya, terima kasih Bu Dokter Hewan Dede ya atas Ya, informasinya. sama-sama. Ya. Ini berguna banget loh untuk yang menjelang Idul Adha ini gitu kan. Jadi untuk penanganannya seperti apa, terus kalau untuk pas pemotongannya seperti apa tadi sudah dijelaskan dengan lengkap Ibu ya. Ya, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kesejahteraan dan keamanan penyelenggaraan kurban di Amin. Kota Depok. Amin. Terima kasih Ibu ya. Ya, sama-sama. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ibu Dokter Hewan Dede dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Depok. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share video-video dari YouTube channel Ide Podcast. Sampai jumpa di Ide Podcast berikutnya. Ide Podcast, ini ide gue, mana ide lo? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?